Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Turaida, Depi Asriana, dan Umi Masrida. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang media grafik, bahan cetak, dan gambar diam. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah media dan sumber belajar MI atau SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Syabrina. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media grafik, yaitu media grafik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau juga gambar. Grafik ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Ada juga macam-macam dari grafik, yaitu yang pertama ada grafik garis. Grafik ini yang paling tepat dari semua jenis grafik, terutama dalam melukiskan kecenderungan atau menghubungkan dua rangkaian data. Utamanya digunakan pada data yang berkelanjutan. Yang kedua ada grafik batang. Grafik ini yang paling sederhana, mudah dibuat, dan setiap data digambarkan melalui sebuah batang baik vertikal maupun juga horizontal. Panjangnya batang ini melukiskan besarnya presentasi data, yaitu semua batang dengan ukuran yang sama lebarnya. Jumlah batang relatif sedikit, umumnya maksimal 8 buah, dan dapat diberikan warna-warni agar lebih menarik. Yang ketiga ada grafik lingkaran atau piring. Grafik ini adalah lingkungan sektor-sektor yang digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan, seperti pecahan dalam matematika. Grafik ini juga mempunyai dua ciri, yaitu pertama, selalu menunjukkan jumlah atau keseluruhan jumlah. Yang kedua, bagian-bagiannya atau segmennya dihitung dalam persentasi atau bagian-bagian pecahan dari keseluruhan. Yang keempat, ada grafik gambar, yaitu banyak penampilan yang menarik pandangan mata dari bentuk 3 dimensional yang diperoleh dengan warna rata, sederhana, bentuk-bentuk gambar melalui grafik gambar. Gambar-gambar dalam grafik ini membentuk realisme dan minat. Selanjutnya, ada fungsi dari media grafik. Media grafik ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan juga efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media grafik. Yang pertama ada kelebihan, yaitu lebih ekonomis karena biayanya relatif murah, dapat dipakai berkali-kali. Yang kedua ada bahan dan alat produksinya mudah diperoleh. Yang ketiga dapat menyampaikan data atau rangkuman. Yang keempat pengajaran lebih menarik. Yang kelima jelas dan hanya sedikit memerlukan informasi tambahan. Yang keenam ada membangkitkan kemauan bertindak. Di balik kelebihan ada juga kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah tidak dapat menjangkau kelompok penerima pesan yang besar. Yang kedua, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja. Yang ketiga, tidak menampilkan unsur audio dan motion. Sebelumnya, saya Depi Asriana akan melanjutkan presentasi dari saudari Anissa Turaida. Baik, langsung saja. Pengertian media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang statis dengan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Fungsi utamanya memberikan informasi dan menghibur. Ciri khas karakter media cetak adalah melibatkan suatu proses percetakan di dalam pengadaannya. Adapun jenis-jenis bahan cetak, yang pertama adalah brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selembaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah leaflet. Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi pada selembar kertas
yang ditampilkan dalam bentuk 2 kolom kemudian dilipat 3. Livepad biasanya didesain secara cermat, dilengkapi dengan industri dan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga adalah flyer. Flyer biasanya berbentuk kertas selembar yang tidak dilipat seperti livepad atau brosur, yang biasanya dilipat 3 atau 4 bagian. Dengan ukuran maksimal adalah A4 sehingga akan mudah untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang. Yang kelima adalah poster. Poster adalah sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif datar di tempat-tempat umum yang ramai agar informasi dan pesan yang ada dalam poster tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah wall card. Wall card adalah bahan cetak, biasanya berupa bagian siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Adapun kelebihan dan keterbatasan bahan ajar cetak menurut Anderson 1994 sebagai berikut. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya kamus dan buku acuan. Yang kedua, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, media umumnya mudah dibawa sehingga dapat digunakan di mana saja. Yang keempat, instruktur dan siswa dapat dengan mudah mengulang materi pembelajaran. Yang kelima, gambar atau foto hitam putih dapat diadaptasikan ke halaman cetak. Yang keenam, materi pembelajaran dapat diproduksi secara ekonomis dan didistribusikan dengan mudah atau mudah diperbaiki. Adapun keterbatasannya, yang pertama, mencetak media memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, mencetak foto atau gambar berwarna memerlukan biaya mahal. Yang ketiga, sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Yang keempat, pelajaran yang terlalu panjang disajikan dengan media cetak cenderung untuk mematikan minat dan menyebabkan kebosanan. Yang kelima, tanpa perawatan yang baik, media cetak akan cepat hilang, rusak, atau musnah. Berikutnya adalah gambar diam. Gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan secara fotografis, misalnya gambar manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang berkaitan dengan bahan atau isi tema yang akan diajarkan. Ada beberapa manfaat dari gambar diam sebagai media pembelajaran, yaitu penjelasan dan penyampaian mengenai berbagai informasi, pesan, ide, dan lain sebagainya akan lebih banyak memberikan kesan tanpa menggunakan bahasa yang verbal. Ada beberapa fungsi gambar diam sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan, menyertai teks materi pembelajaran. Misalnya, gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa atau peserta didik kepada pelajaran yang akan mereka terima. Yang kedua ada fungsi afektif, yaitu media visual atau gambar dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Misalnya, gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga ada fungsi kognitif, yaitu media visual atau gambar terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memenuhi dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut.
Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual atau gambar yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali dengan kata lain, itu melalui gambar visual tersebut. Dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam capaian pembelajaran. Yang kelebihannya yaitu mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apapun. Kemudian harganya relatif murah daripada jenis-jenis media pembelajaran lainnya. Gambar dapat berguna dalam banyak hal untuk berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Kemudian gambar dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih realistis. Kemudian kekurangannya, yang pertama ada beberapa gambar yang sudah cukup memadai tetapi tidak besar ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor. Kemudian gambar adalah berdimensi 2 sehingga agak sulit untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3. Yang terakhir, gambar tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup. Ada media yang praktis dan juga aplikatif. Yang pertama ada flipchart, yaitu lembaran kertas berbentuk album atau kalender yang berukuran agak besar dari flipbook, yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Yang kedua ada flashcard, yaitu media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 x 30 cm. Gambar-gambar yang dibuat menggunakan tangan atau foto, atau juga bisa memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang ditempelkan pada lembar-lembaran flashcard. Yang ketiga ada flannel graph, yaitu media pengajaran yang berbentuk guntingan gambar atau tulisan yang pada bagian belakangnya dilapisi dengan amplas. Media ini juga mudah dipindah-pindahkan. Gambar atau tulisannya pun juga bisa ditambah dan juga dikurangi. Serta media ini dapat digunakan untuk pengajaran individual, juga bisa untuk kelompok. Yang terakhir ada bulletin board, yaitu komputer atau aplikasi yang dipergunakan untuk berbagai atau bertukar pesan dan file lainnya dalam sebuah jaringan. Bulletin board ini terinspirasi dari pesan-pesan yang dahulu dituliskan di banyak dapur restoran atau tempat kerja, yang juga merupakan versi elektronik dari pesan-pesan yang dahulu dituliskan di atas kertas catatan kecil. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syabrina, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar MI atau SD, dan teman-teman yang sudah memperhatikan video presentasi dari kelompok 2. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.